Simulasi mengajar merupakan salah satu tahapan seleksi calon guru penggerak yang bertujuan untuk mengukur kemampuan calon guru dalam menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Tahapan ini dilaksanakan selama 10 menit dan dinilai oleh 2 orang pengajar praktik. Berdasarkan pengalaman para calon guru penggerak yang telah mengikuti simulasi mengajar, terdapat beberapa kesalahan yang sering dilakukan, antara lain, tidak memahami tujuan pembelajaran. Dalam hal ini, calon guru perlu memahami tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada akhir simulasi mengajar. Tujuan pembelajaran ini dapat dirumuskan berdasarkan kompetensi dasar yang ingin dicapai. Yang kedua, tidak menggunakan metode pembelajaran yang sesuai. Dalam artian, metode pembelajaran yang dipilih harus sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik dari peserta didik. Yang ketiga, tidak melibatkan peserta didik secara aktif. Dalam artian, peserta didik harus menjadi subjek dalam pembelajaran. Dalam hal ini, calon guru perlu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengemukakan pendapat, bertanya, dan berdiskusi. Selanjutnya adalah tidak memberikan umpan balik yang bersifat konstruktif. Umpan balik yang diberikan haruslah bersifat konstruktif dan bermanfaat bagi peserta didik untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilannya. Kemudian, tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Dalam hal ini, calon guru perlu memanfaatkan waktu yang tersedia dengan sebaik-baiknya agar pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan. Olehnya, untuk menghindari kesalahan-kesalahan tersebut, calon guru perlu mempersiapkan diri dengan baik sebelum mengikuti simulasi mengajar. Adapun persiapan yang dapat dilakukan antara lain, mempelajari materi pembelajaran. Dalam hal ini, calon guru perlu mempelajari materi pembelajaran yang akan diajarkan agar dapat menyampaikannya dengan baik. Menyusun RPP. RPP yang disusun haruslah sesuai dengan tujuan pembelajaran dan metode pembelajaran yang dipilih. Berlatih mengajar. Calon guru perlu berlatih mengajar di depan teman atau keluarga untuk mendapatkan umpan balik. Selain itu, calon guru juga perlu memahami kriteria penilaian simulasi mengajar yang dapat diperoleh dari modul simulasi mengajar. Dengan memahami kriteria penilaian, calon guru dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk mencapai hasil yang optimal. Berikut adalah beberapa tips untuk lolos simulasi mengajar program guru penggerak. Yang pertama, pahami tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan hal yang paling penting dalam simulasi mengajar. Calon guru perlu memahami tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada akhir simulasi mengajar. Yang kedua, pilih metode pembelajaran yang sesuai. Metode pembelajaran yang dipilih harus sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik dari peserta didik. Yang ketiga, libatkan peserta didik secara aktif. Peserta didik harus menjadi subjek dalam pembelajaran. Calon guru perlu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengemukakan pendapat, bertanya, dan berdiskusi. Selanjutnya, berikan umpan balik yang bersifat konstruktif. Umpan balik yang diberikan haruslah bersifat konstruktif dan bermanfaat bagi peserta didik untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilannya. Kemudian, manfaatkanlah waktu dengan baik. Dalam hal ini, calon guru perlu memanfaatkan waktu yang tersedia dengan sebaik-baiknya agar pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan. Kemudian, berlatih mengajar. Calon guru perlu berlatih mengajar di depan teman atau keluarga untuk mendapatkan umpan balik yang lebih baik. Alhasil,
Dengan mempersiapkan diri dengan baik dan mengikuti tips-tips di atas, calon guru dapat meningkatkan peluang untuk lolos program simulasi mengajar guru penggerak. Sekian informasi kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.